Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan metode iterasi yang terdapat dalam metode terbuka. Perkenalkan diri saya dulu, yang sebagai moderator yaitu Andre Maulana. Selanjutnya, Saya Aulia Zahra Maruf Lubis. Saya Fatimah Zahra. Saya Miftahul Jannah. Saya Roza Tarina. Dan saya Syafitri Nurrahma Aini. pertama-tama kita akan pembahasannya itu ada pengertian, yaitu pengertian dari metode terbuka dan iterasi tetap. Selanjutnya yang kedua, metode iterasi tetap yang mencakup langkah-langkah, algoritma, contoh soal, dan pemrograman MATLAB. Pertama yaitu pengertian dari metode terbuka dan iterasi titik tetap. Metode terbuka sebenarnya terbagi 3 macam, yaitu metode iterasi, metode Newton-Raphson, dan metode secant. Metode terbuka merupakan metode yang menggunakan 1 atau 2 tebakan awal yang tidak memerlukan tentang sejumlah nilai. Selanjutnya akan dibahas oleh Miftahul Jannah. Iterasi titik tetap. Iterasi berarti perulangan yang bersifat konvergen dan divergen, sedangkan iterasi titik tetap adalah suatu metode pencairan akar sebuah fungsi f(x) secara sederhana dengan menggunakan satu titik awal. Fungsi f(x) yang ingin dicari hampiran akarnya harus konvergen. Misal, x adalah fixed point atau titik tetap. Prinsip dasar metode ini adalah menyusun kembali fungsi f(x) sama dengan 0, sehingga menjadi persamaan x sama dengan gx. Selanjutnya pembagian metode iterasi. Pembagian metode iterasi sebenarnya ada 3, yaitu iterasi titik tetap, iterasi Jacobi, dan iterasi Gauss-Seidel. Yang kami kerjakan itu merupakan iterasi titik tetap. Metode iterasi titik tetap, metode ini kadang-kadang dinamakan juga metode iterasi sederhana. Kenapa? Karena dia memanfaatkan iterasi dari nilai X sebelumnya untuk mengerjakan nilai X selanjutnya, atau disebut juga metode langsung atau metode sulih beruntun. Susunlah persamaan f(x) sama dengan 0 menjadi bentuk x, ge sama dengan gx, lalu bentuklah menjadi prosedur iterasi xi tambah 1 sama dengan gxi, sedangkan i sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika sebuah nilai awal x0, maka hitung x1, x2, x3, dan seterusnya. Kondisi iterasi berhenti apabila nilai mutlak xi tambah 1 kurang xi lebih kecil daripada elemen, atau bila menggunakan galat relatif hampiran, nilai mutlak xi tambah 1 kurang xi per xi tambah 1 lebih kecil daripada delta, dengan elemen dan delta telah ditetapkan sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan teorema iterasi titik tetap. Dalam iterasi titik tetap, kadang iterasi itu bersifat konvergen dan bersifat divergen, tergantung jenis persamaan XR per satunya yang kita gunakan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita melihat atau mengetahui kapan iterasi itu konvergen dan kapan iterasi itu konvergen? Nah, jika G aksen X lebih kecil dari 1 untuk semua X elemen AB, maka iterasi XI tambah 1 sama dengan GXI akan konvergen ke S. Atau, jika persamaan yang telah kita ubah itu kita turunkan, nah kalau dia lebih kecil dari 1, maka dia konvergen menuju ke suatu titik. Begitupun sebaliknya. Jika G aksen lebih besar dari 1 untuk semua X elemen AB, maka iterasi XI tambah 1 sama dengan GXI akan divergen dari S. Atau, jika persamaan yang telah kita ubah itu kita turunkan, dan kalau dia hasilnya lebih besar dari 1, maka dia divergen menuju ke suatu titik.
Nah, di sini saya akan menjelaskan algoritma dari iterasi titik tetap. Yang pertama, kita mendefinisikan fx dan gx. Selanjutnya, menentukan toleransi error atau E dan iterasi maksimum atau N. Kemudian, menentukan pendekatan awal yaitu x0. Dan untuk iterasi 1 sampai dengan N atau fx iterasi lebih besar sama dengan elemen. Untuk xi atau x baru sama dengan g x lama atau xi kurang 1, maka hitung fxi. Selanjutnya, hasilnya yaitu akar persamaan adalah x terakhir yang diperoleh. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat melihat flowchart dari langkah-langkah algoritma yang saya jelaskan. Baik, terima kasih kepada Fitri. Selanjutnya akan saya jelaskan. Di sini ada sebuah contoh. Diketahui akar persamaan x kuadrat dikurang 7x dikurang 7 sama dengan 0. Dengan nilai error toleransi 10 pangkat minus 6. Dan nilai tetapan awal atau x0-nya sama dengan 4. Untuk menyelesaikan soal tersebut, ada 3 cara. Cara yang berbeda dari 3 tersebut, jika diaplikasikan maka hasil yang didapat akan berbeda-beda. Cara pertama adalah x kuadrat sama dengan 7x tambah 7 menghasilkan rumus pertama yaitu x sama dengan akar 7x tambah 7. Cara kedua adalah x dikali x dikurang 7 sama dengan 7 menghasilkan rumus kedua yaitu x sama dengan 7 per x dikurang 7. Cara ketiga adalah 7x sama dengan x kuadrat dikurang 7 menghasilkan rumus ketiga yaitu x sama dengan x kuadrat dikurang 7 per 7. Next. Nah, di sini kita hitung dulu secara manual. Maka untuk mencari nilai iterasi pertama, kami menggunakan rumus yang pertama dengan nilai tetapan awal adalah 4. Rumus yang pertama tadi yaitu x sama dengan akar 7x tambah 7. Sehingga menjadi x kuadrat sama dengan akar 7 kali 4 tambah 7. Didapatkan hasil x kuadrat sama dengan 5,916. Untuk mencari nilai error toleransinya, kita menggunakan rumus x kuadrat dikurang x1 per x2. Yaitu di mana hasil dari x2 tadi dikurang dengan nilai x1 lalu dibagi lagi dengan x2. Sehingga 5,916 dikurang 4 per 5,916 didapatlah hasil error toleransinya iterasi pertama sama dengan 0,3238. Untuk mencari nilai iterasi keduanya cara sama, hanya saja kita tidak lagi menggunakan nilai dari x0, melainkan kita menggunakan nilai dari x2, yaitu 5,916. Langsung saja kita masukkan nilai x3, sama dengan akar 7 kali 5,916 ditambah 7, sehingga didapatlah hasil x3 sama dengan 6,957. Untuk mencari nilai error toleransinya, kita cuma menggunakan rumus yang sama tadi, yaitu x3 dikurang x2 per x3. Sehingga 6,957 dikurang 5,916 per 6,957 didapatkan nilai hasil toleransi iterasi kedua sama dengan 0,1496. Caranya juga sama jika ingin mencari nilai iterasi ketiga dan seterusnya. Nilai iterasi jika dimasukkan ke dalam tabel. Iterasi pertama tadi nilai X-nya adalah 4 dengan nilai error toleransinya adalah 0,3238. Iterasi kedua adalah nilai X-nya adalah 5,916 dengan nilai error toleransinya adalah 0,1496. Dan sampai seterusnya. Sampai iterasinya berhenti jika error relatifnya sudah mendekati nilai 0 sehingga didapatlah akar persamaannya dengan X terakhir yang diperoleh. Untuk lebih jelasnya kami akan aplikasinya dalam program MATLAB yang akan dijelaskan oleh rekan saya Aulia Zahra Ma'ruf. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang tadi dalam pengaplikasian MATLAB. Pertama-tama kami mengambil fungsi dari Y sama dengan akar dari 7X ditambah 7.
Maka dibuat dulu pertama function Y sama dengan GX, Y sama dengan SQRT yang berarti dari akar 7X ditambah 7. Lalu disimpan filenya dengan nama file G. Lalu kita buat untuk yang kedua programnya langsung saja. Di sini saya definisikan variabelnya dulu. Untuk nilai awalnya itu tadi diketahui adalah 4. Error toleransinya diketahui 10 pangkat min 6, yaitu dibuat di sini dalam programnya adalah 1E min 6. Untuk error relatifnya sama dengan 1, kami membuatnya di sini 1, karena error relatifnya tidak boleh lebih kecil dari error toleransinya. Di sini dibuat iterasinya sama dengan 0. Untuk iterasi maksimumnya kita inputkan. Lalu untuk judul header-nya, kami membuat agar lebih bagus dan agar terlihat di mana iterasinya nanti, di mana akarnya nanti, dan di mana error relatifnya nanti. Maka di-print-kan seperti berikut. Lalu untuk programnya sendiri, kami menggunakan looping for dengan ketentuan jika K-nya itu sama dengan 1, maka iterasi maksimumnya akan muncul sampai yang diinginkan nanti. Untuk iterasinya sama dengan iterasi tambah 1 selalu berulang atau selalu berulang bertambah 1. Nah, untuk X new-nya sama dengan GX0 atau X yang baru itu nanti sama dengan G, fungsi G yang akan kita panggil di file yang sebelumnya dengan X yang X awal. Dengan rumus error relatifnya tadi kita ketahui absis X new kurang X0 per X new atau X yang baru dikurang X yang awal per X yang baru. Untuk perintannya di sini untuk iterasinya %D, untuk akarnya %8,5F, atau nanti kami membuatnya ada 5 di belakang koma. Untuk error relatifnya 8,8F, nanti di belakang koma ada 8 angka. Agar iterasinya itu selalu diupdate, maka kita munculkan X0 sama dengan X new. Lalu kita simpan filenya, lalu kita run-kan. Di sini masukkan iterasi maksimumnya. Saya masukkan 25. Maka akan muncul 20 sampai 25 iterasi. Nah, maka kita akan mengetahui nilai X-nya yaitu pada iterasi ke-17 7,88747. Di sini iterasinya error relatifnya akan mendekati 0. Mengapa tidak di 0 ini? Karena pada nilai X-nya di sini sudah berulang. Mulai dari iterasi ke-18 sampai ke-25 itu nilai X-nya sudah berulang yaitu 7,88748. Maka nilai akar X terakhirnya yang kita dapat adalah 7,88747 pada iterasi ke-17. Oke, baik. Di sini bisa dilihat kesesuaian antara perhitungan dari MATLAB-nya dan perhitungan manual kami. Di sini kan untuk akar yang pertama, akar awalnya itu nilainya 4. Lalu error relatifnya didapat 0,3238. Untuk untuk perhitungan manual kami dapat juga sama, yaitu X awalnya 4, error relatifnya 0,3238. Lalu untuk X yang kedua 5,916, untuk error relatifnya 0,1496. Di MATLAB-nya juga didapat 0,1497, 5,916. Bisa dilihat bahwa perhitungan manualnya dan program MATLAB-nya itu sama, cuman beda pada koma belakangnya saja, karena di sini kami membuat komanya 5, dan untuk error relatifnya 8, sedangkan untuk pada perhitungan manualnya, di sini kami buat 3 di belakang koma, dan untuk error relatifnya 4 di belakang koma.
Lalu untuk menghitung persamaan yang kedua bagaimana? Jadi teman-teman cuman nambahin saja di sini, ganti akarnya menjadi di sini. Di sini kita matikan memakai persen. Lalu tinggal teman-teman runningkan saja. Kita buat iterasi maksimumnya 25 juga. Ini bisa didapat juga kan. Itu nanti akarnya juga berbeda. Dari tiap fungsi, nilainya berbeda. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.